البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-520. Man huwa alladhi qala kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr makhafata an yudrikani. Siapa itu sahabat yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan dalam hadisnya, dulu aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, karena takut kejelekan itu akan menimpaku. Indak ya Ridwan. I'rab dari makhafata apa? Maf'ul li ajli. Sebab mamnu' min as-sarf apa? Saya membaca makhafata bukan makhafatan. Baik. Dia bukan mamnu' min as-sarf, tetapi apa? Dia mudhaf. Sehingga yang namanya mudhaf tidak boleh ditanwin. Naam, diidhafahkan kepadanya taib setelahnya makhafata an yudrikani. An yudrikani ketika ditakwilkan menjadi masdar, dia menduduki sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih. Naam, sekarang takwilnya bagaimana? Takwil dari an yudrikani. Takwilnya indak. Nah, takwilnya berarti apa? Makhafata idrakihi iyaya. Naam, idrakihi hak kembali ke syar. Sekarang harus dipisah. Naam, jadikan apa? Dhamir munfasil. Iyaya. Dengan ini maknanya menjadi jelas. Kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syarri makhafata idrakihi iyaya. Dulu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena takut apa? Kejelekan itu menimpaku. Nah, siapa sahabat yang bertanya seperti ini atau mengatakan seperti ini? Wal jawab Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman, dan telah kita bahas tentang keutamaan beliau secara sekilas pada pertemuan yang telah lewat. Wa dalilu ma jaa an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ditambah ya, ada yang jatuh. Wa dalilu ma jaa an, ditambahi kata an. Dalilnya adalah riwayat yang datang dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Adalah dulu manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Dan itu kebaikan, bertanya tentang kebaikan. Dan pertanyaan para sahabat tentang kebaikan-kebaikan untuk betul-betul mereka amalkan. Dan hendaknya ini yang kita tiru dan kita teladani ya ikhwani fillah. Seorang bertanya tentang perkara-perkara yang baik bukan hanya sekedar sebagai wawasan, bukan hanya sekedar mencari pengetahuan, tidak. Akan tapi seorang bertanya tentang kebaikan lil amali bih, untuk dia beramal dengannya.
Dan dari sisi inilah banyak manusia terbedakan akhwanifillah antara seorang yang alim dan seorang yang hanya sekedar berwawasan atau berpengetahuan. Seorang yang berilmu, ya dia berhias dengan beramal. Sedangkan yang berwawasan, hanya berpengetahuan, dia cuma sekedar tahu tapi tidak diwujudkan dengan amalan. Dan golongan yang kedua ini banyak-banyak kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Karena sungguh golongan tersebut golongan yang merugi dan terancam dengan ancaman yang keras. Di samping dituntut dengan pertanggungjawaban yang berat. Kenapa? Karena akan ditanya. Di antara pertanyaan yang diajukan kepada manusia di mahsyar ikhwanifillah yaitu tentang apa? An ilmika madza amilta bih, atau wa an ilmihi madza amila bih, atau dalam sebagian riwayat wa madza amila fima alimah, apa yang diamalkan, apa yang telah dia amalkan dari hal-hal yang telah dia ketahui. Jadi hendaknya seorang bertanya, seorang belajar untuk dia amalkan. Dan inilah para sahabat radhiyallahu alaihim, bertanya tentang kebaikan untuk dia amalkan. Adapun Hudzaifah bin Yaman mengatakan wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani, dan aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Kenapa? Karena takut kejelekan itu menimpaku. Dan ini bukan berarti Hudzaifah ikhwanifillah kemudian meremehkan perkara-perkara kebaikan, tidak. Tentunya beliau juga mengusahakan untuk mengetahui perkara-perkara yang baik, tapi dari sisi takhassus, dari sisi dia mengkhususkan. Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara pertanyaan yang paling banyak adalah berhubungan dengan hal-hal yang buruk yang dikhawatirkan menimpa beliau. Dan telah kita lewati pendalilan dari hadis ini yarhamukallah tentang disyariatkannya takhassus pada sebagian cabang ilmu. Ya, boleh seorang mengkhususkan pada sebagian cabang ilmu yang memang dia ingin menguasainya secara mendalam, tatkala dia merasa tidak mampu untuk menguasai cabang-cabang ilmu yang banyak. Dan seorang ikhwanifillah berusaha mengetahui kejelekan demi terselamatkan darinya juga dituntut. Kenapa? Karena memang banyak manusia tatkala tidak mengetahui suatu perkara yang jelek, tidak terasa terjatuh di dalamnya. Sebagaimana dalam bait syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih, wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, akan tapi untuk aku bisa melindungi diri darinya. Dan siapa saja yang tidak mengetahui kejelekan dari suatu kebaikan, maka dia akan terjatuh di dalam kejelekan itu tanpa dia sadari. Wal'iyadzubillah. Dan hal ini sangat nyata, ikhwan. Betapa banyak mereka yang tidak mengetahui bid'ah, terjatuh dalam kebid'ahan tanpa sengaja, tanpa disadari. Ketika ada manusia mengingatkan itu bid'ah, merasa aneh dan tidak terima. Bahkan yang lebih parah itu, lebih parah dari itu, yaitu apa? Tidak mengetahui kesyirikan, tidak tahu syirik. Nah, sehingga terjatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari, menyangka dirinya telah berbuat sebaik-baiknya, padahal terjatuh dalam perkara yang paling buruknya, dan seterusnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ikhwanifillah dalam Al-Qur'an selain menjelaskan perkara-perkara yang baik juga
menjelaskan perkara-perkara yang buruk dalam konteks peringatan. Bahkan diberi perincian pada sebagian hal-hal yang memang dikhawatirkan butuh diperinci. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami perinci ayat-ayat kami untuk semakin jelas jalannya orang-orang mujrim. Dijelaskan kepada kita sifat orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Dijelaskan kepada kita sifat orang-orang munafikin, orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lalai dan seterusnya. Untuk apa? Untuk kita berhati-hati dari mereka. Nah, untuk kita menjauh dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersebut. Apalagi di zaman yang kita melihat begitu meluasnya kejelekan-kejelekan apa? Nah, seorang hendaknya betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Nah, siapa yang menghafal doanya? Taib hadis Syaddad bin Aus ikhwani fillah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada sahabat yang mulia ini. Nah, ya Syaddad, idza ra'aitan nas qad iktanazu adh-dhahaba wal fiddah fa akthir min haula'il kalimat. Wa Syaddad, jika kamu melihat manusia sudah berlomba-lomba untuk menimbun-nimbun emas dan perak, dalam artian engkau mendapati zaman yang di situ manusia berlomba-lomba pada perkara dunia, dan kita sekarang merasakannya. Berarti sangat tepat kalau doa ini kemudian kita perbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan fa'aktsir min haula'il kalimat, maka perbanyak kalimat-kalimat ini untuk engkau baca dalam doa-doa. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Syahidnya apa? Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari semua kejelekan yang engkau ketahui ya Allah. Dan kalimat-kalimat sebelumnya sangat kita butuhkan juga. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri. Ya Allah, aku meminta kekokohan, minta istiqamah. Ini pertama kali diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam susunan doa ini karena sangat pentingnya. Banyak sekali di zaman ini hal-hal yang menjadikan orang menyimpang. Jangan seorang merasa aman dari ketergelinciran, dari penyimpangan-penyimpangan. Kita semua tidak ada jaminan. Kita semua tidak ada jaminan akan bisa istiqamah, dan tidak ada jaminan seorang mendapatkan husnul khatimah. Maka kita harus memohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dan istiqamah tersebut sampai akhir hayat. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri, ya Allah, aku minta kekokohan pada perkaraku. Wal 'azimata 'ala rusydi, dan aku meminta semangat pada perkara yang apa? Semangat pada perkara yang baik. Azimah 'ala rusydi. Karena banyak manusia bersemangat tapi pada perkara yang buruk. Kita memohon kepada Allah diberi semangat pada perkara yang baik. Nah, manusia kadang semangatnya ke arah yang buruk. Di sisi yang lain kadang tahu kebaikan tapi tidak semangat. Makanya kita minta kepada Allah azimah ala rusydi. Kemudian wa as'aluka syukra nikmatik.
Ya Allah, kau minta untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, wa husna ibadatik, dan bisa bagus dalam beribadah kepadamu. Kemudian apa? Minta secara umum, wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Aku minta semua kebaikan yang Engkau ketahui ya Allah. Dan minta perlindungan. Na'am. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Aku minta perlindungan dari semua kejelekan yang Engkau ketahui. Dan di akhir, wa astaghfiruka lima ta'lam, dan aku minta pengampunan dari dosa-dosa yang Engkau ketahui ada pada diriku. Ini juga taubat yang sifatnya umum dan butuh. Karena hamba ikhwani fillah, banyak tidak menyadari dosa-dosa yang dia lakukan. Dan itu yakin. Banyak kita tidak sadar dan tidak merasa melakukan dosa. Tidak melakukan dosa. Tapi oleh karena itulah kita butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat-tobat yang sifatnya umum, sebagaimana dibimbingkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya tobat itu ya ada tobat yang sifatnya am dan ada yang sifatnya khusus pada dosa-dosa yang kita sadari, terutama yang besar, dosa-dosa besar yang seorang betul-betul menyadarinya, mencuri misalnya, atau berbohong, atau wal'iyadzubillah berzina dan seterusnya. Tapi di sana ada dosa-dosa yang banyak tidak kita sadar. Misalnya apa? Pandangan-pandangan yang buruk. Perkataan yang tidak terkontrol. Suatu ketika akhirnya ghibah, tiba-tiba tidak sadar. Kita butuh memohon pada Allah Subhanahu wa taala taubat yang sifatnya umum. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan akhirnya di akhir doa tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang agung, kawan. Yang belum menghafal dihafal. Yang belum menghafal dihafal. Pak bin dihafal. Ya. Nanti itu ada, sudah dituliskan dulu di channel. Doa yang agung yang butuh untuk kita hafal dan amalkan. Mencakup banyak hal, dan semua perkara yang kita butuhkan. Dan berhubungan dengan pembahasan kita, minta perlindungan dari semua kejelekan. Kejelekan itu banyak sekali. Yang kita sadari maupun tidak, bahkan kejelekan diri-diri kita, kita butuh meminta perlindungan juga dari Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan olehnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.